Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Ada, Bu. Tadi udah konfirmasi Siapa? deh, Bu. Siapa yang tidak masuk? Putri, Bu. Susah jaringan katanya. Selain Putri, siapa lagi? Tidak ada. Mary Lawati. Mary Lawati. Oke, cuman itu ya. Iya, Bu. 2 orang ya. Iya, Bu. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Tapi sebelum ke materi pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu mengenai materi kita pada minggu lalu, yaitu mengenai tentang dosa besar. Coba Ibu mau Silpi, apa itu dosa besar? Ibu, materi minggu lalu kita telah membahas tentang dosa besar. Nah, dosa besar yaitu bentuk maksiat atas sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Dan dosa besar ini dapat mendapatkan sanksi di dunia dan di akhirat. Oke, benar sekali Silvi. Jadi Ibu harap kalian sudah mengetahui dan menguasai materi kita pada minggu lalu ya. Jadi untuk pada hari ini kita bisa melanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Nah, di sini tujuan kita mempelajari akhlak terpuji ini agar kalian bisa mengetahui apa saja pengertian dari akhlak terpuji dan macam-macamnya apa saja agar kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu harap kepada kalian untuk mendengarkan dengan penuh semangat dan harus benar-benar kalian dengarkan karena nanti akan Ibu tanya di akhir pembelajaran apa itu pengertian, apa itu jenis-jenisnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Yang mana ada yang tahu apa itu akhlak? Tingkah Perilaku, laku, Bu. Perbuatan kita, tingkah laku. membahas tentang akhlak terpuji. Coba Ibu mau Dela dibagikan PPT-nya. Baik, Bu. Sebentar ya. Jadi nanti yang kira-kira apa yang penting itu kalian catat ya. Iya, Bu. Nah, di sini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Lanjut Dela ke materi. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah sifat pemaaf. Nah, sifat pemaaf ini berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa
sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Di dalam bergaul setiap hari, disengaja ataupun tidak disengaja, pasti kita pernah berbuat salah, bahkan mungkin hingga menyakiti sesama. Maka sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, moral, dan akhlak, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama. Nah, jadi di posisi ibu semuanya, kalian harus memiliki sifat yang pemaaf. Karena ini adalah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dijelaskan juga oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 199, yang mana artinya di sini, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, sudah jelas ya di situ mengenai materi tentang sifat pemaaf. Selanjutnya, silakan Dela. Hikmah dari sifat pemaaf. Nah, di sini hikmahnya yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan merasa mendapat perhatian dan penghormatan dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukan, sehingga dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari sikap maaf yang diterima. Yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Artinya, orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Nah, itulah hikmah dari sifat pemaaf. Selanjutnya yaitu sikap tanggung jawab, yang mana tanggung jawab di sini adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Jadi tanggung jawab ini merupakan juga perwujudan dari sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati dan sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab ini adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sebagai seorang pelajar, misalnya nih contohnya dari sifat tanggung jawab, kalian itu sebagai seorang pelajar, kalian itu harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kalian? Yaitu adalah belajar. Gimana? Sudah mengerti dengan sifat tanggung jawab? Sudah ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya yaitu sikap tanggung jawab harus dibiasakan setiap hari dengan cara. Nah, di sini ada pun cara yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita biasa melakukan sikap tanggung jawab. Yang pertama yaitu selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Yang keempat, berani mengakui kekurangan sendiri. Yang kelima, sikap menerima risiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Nah, sikap tanggung jawab ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana artinya, diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Nah, sudah jelas sekali dari dalil tersebut bahwa kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini memiliki sebuah tanggung jawab yang cukup besar yang harus kita laksanakan sepanjang hayat kita.
sampai setelah kita mati pun akan ditanyakan apa yang kita lakukan di bumi selama kita hidup. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya yaitu manfaat atau hikmah dari perbuatan kita selama di dunia ini jika kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi ini adalah manfaat jika kita memiliki sifat tanggung jawab. Yang pertama, dipercaya orang lain. Semakin kita bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya kepada diri kita. Sebaliknya, semakin manusia lari dari tanggung jawab orang lain, tidak percaya kepada dirinya. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Dengan tanggung jawab, banyak manusia percaya kepada dirinya, dan semakin banyak orang percaya, semakin bermanfaat diri kita bagi orang lain. Selanjutnya, bersikap adil. Selanjutnya, bersikap adil, yang mana adil ini berarti di tengah-tengah, atau jujur, lurus, dan tulus. Itulah pengertian dari adil. Jadi, menurut istilah, adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Jadi, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran. Jadi, bukan berpihak karena itu pertemanan, keluarga, saudara, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Jadi semuanya yang namanya adil itu tidak memandang apapun, semuanya dianggap rata dan sama. Sikap adil ini adalah bagian dari akhlakul karimah dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi berbuat adil adalah sebaik-baik takwa. Nah, sifat adil ini juga sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, itu dia pengertian dari sifat adil. Dan selanjutnya yaitu manfaat bersikap adil. Coba Ibu mau Silviani bacakan manfaat dari sikap adil. Baik Bu, jadi manfaat sifat adil itu ada 6. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah SWT. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan batin. Keempat, disenangi banyak orang. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Oke, baik. Makasih Silvi. Nah, itu ya semuanya siswa-siswi Ibu, manfaat dari sikap adil yang harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Selanjutnya yaitu sikap bijaksana. Yang mana bijaksana ini artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga mencarilah keadilan. Jadi ada keterkaitannya antara sikap adil tadi dengan sikap bijaksana ini. Dan juga ketawaduan dan kebeningan hati serta menyelesaikannya berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Nah,
setiap kita telah diperintahkan agar supaya bersikap bijaksana dalam kehidupan ini sebagaimana firman Allah. Nah, di sini juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Nah, itu ya surah yang menjelaskan tentang bijaksana. Nah, selanjutnya di sini orang yang memiliki sikap bijaksana akan memperoleh manfaat yang banyak sekali. Jadi ada banyak sekali manfaat ketika kita menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama di sini ada dapat terlaksana suatu aturan karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan sehingga terwujudnya keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak benar karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Yang kelima, dapat mewujudkan sikap adil karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Nah, itu pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana? Semuanya sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah jelas. Jika sudah jelas, Ibu mau bertanya kepada kalian. Coba Merilawati masih ingat ada berapa sifat akhlak terpuji yang sudah kita bahas tadi? Ada pemaaf, tanggung jawab, Ya, adil, ya. dan Bu, ada 3 ke Bu? Iya benar. Satu lagi apa? Yang terakhir. Bijaksana. Oh iya, bijaksana. Jadi itu tadi harus kalian ingat ada 4 akhlak-akhlak terpuji yang sudah kita bahas. Iya, Dan Bu. juga harus kalian terapkan nanti ya. Iya, Bu. Coba Ibu juga akan bertanya kepada kalian, misalnya nih, misalnya Dela pergi ke sekolah membawa kue, ada berjumlah kuenya itu berjumlah 4. Dia berteman sama Silvi nih, istirahat. Dia ngasih Silvi cuma 1 kue, sedangkan Mary dikasih 2. Apakah perbuatan Dela itu bersikap adil apa enggak? Tidak, Bu. Bu. Tidak Harus, ya, iya. berarti Harusnya itu, Bu. Mary dikasih 3, Silvi dikasih separuh. Seharusnya harus bersikap sama rata ya. Iya, Bu. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh memandang apapun. Nah, jadi Ibu harap kalian sudah menguasai materi kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya pada materi kita pada hari ini yaitu kita sudah membahas tentang akhlak terpuji yang mana ada sikap pemaaf, sifat tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Yang mana sikap semua itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena akan mendapatkan pahala dari Allah, karena itu juga sudah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham? Tidak ada lagi yang akan ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Tidak ada, Bu. Dan jika tidak ada, maka akan Ibu akhiri sampai di sini saja. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak tercela. Jadi Ibu mau kalian mencari materi-materi yang akan kita pelajari
yang akan kita bahas minggu depan nanti. Dan kalian kerjakan juga halaman 10 nanti akan dikumpulkan pada minggu depan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.